Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Ramadan dari kelas HTNA. Di sini saya akan menyampaikan tugas presentasi Pemerintahan Indonesia masa Orde Reformasi. Pemerintahan Indonesia masa Orde Reformasi dikarenakan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997. Krisis finansial Asia yang turut melanda Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tidak puas atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh Indonesia menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran. Dikarenakan desakan dari dalam dan luar negeri, Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Lengsernya Soeharto dari jabatan presiden di tahun 1998 adalah pertanda Orde Baru telah berakhir dan disusul dengan lahirnya era reformasi. Lahirnya era reformasi ini bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru. Adapun perubahan dari masa Orde Baru menjadi masa reformasi, yaitu yang pertama pembatasan masa jabatan presiden. Pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh pemimpin negara. Masa reformasi menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Hal ini terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pemilihan umum yang demokratis. Sistem pemilihan umum diubah untuk memastikan kebebasan dan keadilan. Pemilihan umum yang lebih demokratis merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu diperkenalkan ke rakyat, sehingga rakyat bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah secara langsung. Selanjutnya, desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah. Hal ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola urusan mereka sendiri. Selanjutnya, penguatan lembaga legislatif. DPR dan DPD diperkuat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan legislasi. DPR dibentuk untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan masyarakat di tingkat nasional. Sedangkan DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Selanjutnya yaitu pembentukan lembaga baru. Pembentukan lembaga baru terdapat 2 lembaga. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga tegaknya hukum dan konstitusi di Indonesia. Dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa segala tindakan pemerintah dan lembaga negara lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK bertugas untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya adalah reformasi birokrasi dan hukum. Upaya reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Reformasi hukum juga dijalankan untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan unsur penting dalam demokrasi. Kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kebebasan pers menjadi bagian penting dalam kebebasan berekspresi yang tercantum dalam pasal 19. Selanjutnya yaitu partisipasi publik dan masyarakat sipil. Partisipasi publik dalam proses politik meningkat dengan peran aktif organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok advokasi dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Pemisahan TNI dan Polri. Pada masa kepemimpinan Presiden Baharudin Yusuf Habibie
dikeluarkan sebuah instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan TNI dan Polri. Namun, hal ini belum dapat direalisasikan. Proses pemisahan TNI dan Polri dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Pada pemerintahan Presiden Gus Dur lahir TAP MPR tentang pemisahan TNI dan Polri. Selanjutnya, perubahan nama Irian Jaya. Sebelum menjadi Irian Jaya, Papua dikenal sebagai Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Kemudian, Irian Barat diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua sebagai salah satu cara untuk mengembalikan martabat masyarakat. Selanjutnya adalah pembubaran Departemen Sosial dan Penerangan. Pembubaran Departemen Sosial terjadi pada pemerintahan Presiden Gus Dur. Hal ini disebabkan karena banyaknya korupsi yang terjadi di departemen tersebut. Dan pembubaran Departemen Penerangan adalah karena pergerakannya membatasi pers dan media massa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.